Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita belajar, semoga menjadi berkah. Kita masih pada bahasa Indonesia, tema 3 untuk muatan benda di sekitarku, kelas 3 ya. Subtema 2, perubahan wujud benda, ada TB 4. Maaf, subtema 3. Ya, kompetensi dasarnya seperti ini. Tujuan pembelajarannya ini ya. Kalian silakan perhatikan, karena setiap kali belajar kita pasti punya tujuan ya. Nah, ayo mulai belajar. Ayo mengamati. Mengamati adalah kegiatan mengawasi apa-apa, kemudian kita data. Ada apa ya? Ya kita tulis. Kalau ada perubahan ya berubah gitu ya. Apa yang menarik bagi kita catat, itu namanya mengamati. Perhatikan gelas berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Kalau kalian memasukkan gelas atau kamu membungkus gelas atau membungkus es, apa yang terjadi bagian luarnya? Iya, yang terjadi adalah bagian luar gelasnya basah. Mengapa basah? Apakah gelasnya bocor? Kalau gelasnya bocor, pasti airnya habis. Tapi itu kok enggak habis ya? Apa ya sebenarnya yang terjadi? Iya, kita lanjutkan, gak usah ditulis ya. Ini pendapat kalian, gak usah. Kita lanjutkan saja. Maaf. Lanjutkan, yaitu apa yang terjadi ini anak-anak. Jadi terjadilah peristiwa perubahan wujud yang disebut mengembun. Nah, mengembun itu dari apa? Iya, dari proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi sebenarnya di udara ini itu ada uap air, tapi kita tidak bisa merasakan. Tapi kita tahu di sini ada uap air. Kemudian ketika suhunya turun, dia akan membeku ya, membeku, kumpul dengan temannya. Makanya itu di luar gelas itu bukan air dari dalam, tapi itu sebenarnya udara yang ada di luar. Kamu rasakan, pasti rasanya juga tidak manis walaupun itu air es ya, es manis, tapi bagian luar yang ada airnya itu tidak akan terasa manis karena memang bukan air dari dalam gelas atau dalam plastik. Itu hanya uap udara yang terkena suhu dingin sehingga dia mengembun ya. Sekarang sudah tahu, jangan ini kok basah, apa karena plastiknya bocor? Nah, itu salah. Tapi ada proses yang namanya mengembun, yaitu perubahan dari zat gas menjadi zat cair ya. Oke, kita lanjutkan. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram ya, mengembun. Apabila kalian menempelkan tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kalian perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya ya yang rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik
air ya. Karena dingin dia akan membeku ya. Namanya mengembun ya. Mengembun menjadi zat cair. Kalau membeku menjadi zat padat, itu menjadi zat cair. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air yang memang sudah ada di udara. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel. Apa? Mengembun. Terus apa lagi? Kosakata baru. Mencair. Oh, sudah sebelumnya nggak apa-apa. Wes mencair. Terus uap air, ya. Nah, apa itu? Mengembun artinya perubahan zat gas menjadi cair. Mencair perubahan zat apa? Iya, perubahan zat padat menjadi cair. Terus yang ketiga, uap air adalah uap udara yang mengandung air. Nah, tugas kalian, buatlah kalimat dari kosakata tersebut, pilihlah satu saja. Dari ketiga ini silakan pilih satu kata, kemudian dibuat kalimat. Kalimat itu seperti apa? Harus ada subjek, predikat, dan objek. Misalkan, daun depan rumahku mengembun tadi pagi. Atau embun pagi mulai pergi karena datang sinar matahari, ya. Seperti itu boleh. Nah, sekarang kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukan percobaan berikut. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1 atau 2 menit. Bukalah tutup gelas. Perhatikan pada yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, kamu amati apa yang terjadi. Iya, nomor 1. Apa? Iya, ada titik-titik air yang menempel di tutup gelas, ya. Itu aja udah, kamu tambahin boleh. Itu Bu Khalid itu kalau memberitahu itu hanya sedikit supaya kamu menambah. Itu anak yang hebat, ya, hebat kalian. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Nah, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair, ya. Dari gas menjadi cair. Dari wujud gas menjadi wujud cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari banyak tadi sudah dijelaskan, ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. COVID masih di mana-mana. Kalian harus kurangi keluar rumah. Jangan sering ikut ibu ke pasar. Kalau ibu datang dari pasar, minta ibunya segera cuci tangan, cuci kaki. Kalau perlu, ganti baju, ya. Dan kalian selalu pakai masker jika keluar rumah, selalu sering-sering memakai hand sanitizer atau cuci tangan. Terima kasih dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.